Bab 712. Sekte Gu menyerang. Kingston Jiang bisa melihat keadaan Chaisis secara sekilas. Meskipun dia terlihat garang sekarang, meskipun kekuatan yang dia tunjukkan lebih kuat dari sebelumnya, tetapi Kingston Jiang tahu bahwa dia telah mengerahkan kekuatan penuhnya tanpa ada yang tersisa. Setelah pertempuran ini, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, berbagai organ di tubuhnya akan menua dengan cepat, di mana dia akan meninggal paling lama 3 bulan dan yang tercepat adalah 3 hingga 5 hari. Dia mengabaikannya, melainkan tetap menyaksikan pertempuran sengit antara Chaisis dan Ronnie Ouyang di tempat. Ronnie Ouyang juga tahu keadaan Chaisis. Bahkan jika Chaisis dalam kondisi ini, dia juga tidak akan bisa mengalahkannya, tetapi dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya, jadi dia tidak melawan Chaisis, melainkan terus menghindar. Di langit ini, aura pedang bergetar dan kekosongan bergetar. Chaisis memegang pedang ribuan dewa, seolah-olah para dewa datang, dia bergerak dengan ganas dan membuat Ronnie Ouyang terus mundur. Keadaan ini hanya berlangsung lebih dari 10 menit. Setelah 10 menit, kekuatan Chaisis mulai melemah. Kekuatan serangannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Pada saat ini, Ronnie Ouyang bergerak. Dia mengambil kesempatan itu dan langsung muncul di belakang Chaisis, mengangkat tangannya dan menepuk punggungnya. Sesaat setelah dia menyerang, tubuhnya melintas lagi dan muncul di depannya, dengan pedang berat di tangannya menebas langsung di lengannya. Lengan Chaisis tiba-tiba terputus. Pedang ribuan dewa di tangannya juga jatuh dari langit. Ronnie Ouyang memiliki mata dan tangan yang cepat. Dia dengan cepat menangkap pedang ribuan dewa yang akan jatuh ke tanah. Situasi pertarungan berbalik terlalu cepat. Chaisis barusan terlihat sangat tidak terkalahkan, hingga membuat Ronnie Ouyang tidak mampu melawan. Dalam sekejap, keadaan berbalik. Chaisis dikalahkan, lengannya dipotong paksa dan dia kehilangan pedang ribuan dewa. Tubuhnya, seperti layang-layang yang terputus dari talinya dan jatuh dari langit dengan cepat. Tubuh itu jatuh ke tanah dan tenggelam ke dalam puing-puing. Daerah ini telah kembali tenang. Di kejauhan, petarung dari seluruh dunia tercengang. Tidak ada yang menduga Chaisis akan dikalahkan seperti ini. Di langit, Ronnie Ouyang memegang pedang ribuan dewa, menatap pedang panjang emas di tangannya dengan wajah jijik. Di bawah tatapan banyak pasang mata, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memukul pedang ribuan dewa. Klongtang. Suara keras yang renyah bergema. Pedang ribuan dewa terbelah menjadi 2 dalam seketika. Pedang ribuan dewa apanya, sampah. Suara penghinaan bergema. Namun pada saat ini, banyak orang tiba-tiba muncul di luar Gunung Olympus. Orang-orang ini semua mengenakan jubah hitam dan topeng hitam di wajah mereka. Begitu orang-orang ini muncul, mereka dengan cepat menyerang petarung lainnya di dunia. Petarung dari seluruh dunia bereaksi dan ingin menyerang balik, tetapi baru pada saat ini menyadari bahwa mereka tidak dapat menggunakan energi Qi sama sekali. Begitu menggerakkan energi Qi, seluruh tubuh akan terasa sangat sakit. Haha. Ronnie Ouyang menyaksikan orang-orang dari Sekte Gu menaklukkan orang-orang kuat di dunia dan tertawa terbahak-bahak. Tua bangka, apa yang ingin kamu lakukan? Kingston Jiang juga menyadari pergerakan di luar Gunung Olympus dan melihat sejumlah petarung dari seluruh dunia diikat. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ronnie Ouyang. Namun, dia tahu bahwa itu harus dihentikan. Dia mengambil pedang pidana dan berjalan selangkah demi selangkah. Suaranya bergema di antara reruntuhan, "Ronnie Ouyang, aku akan mengujimu." Ronnie Ouyang memandang Kingston Jiang yang muncul. Wajahnya langsung tenggelam dan dia berkata dengan dingin, "Cecunguk, aku bahkan belum melakukan apapun padamu, tapi kamu sudah tidak bisa menahan diri." Kingston Jiang berjalan perlahan dan mengamati sekeliling pada saat yang bersamaan. Di kejauhan, banyak orang telah ditundukkan oleh orang-orang Sekte Gu. Orang-orang ini dibawa secara paksa oleh orang-orang Sekte Gu dan dengan cepat meninggalkan daerah itu. Namun, ada beberapa orang dari Sekte Gu yang tidak bergerak.
Kingston Jiang menemukan bahwa orang-orang di Sekte Gu yang tidak bergerak adalah orang-orang yang mengenakan jubah merah darah dengan topi. Orang-orang ini memiliki topi di kepala mereka dan hanya setengah dari wajah mereka yang terbuka. Samar-samar, bisa terlihat wajah pucat mereka. Apakah mereka dari keluarga vampir? Kingston Jiang mengerutkan kening. Keluarga vampir adalah keluarga misterius yang konon bukan manusia melainkan hantu. Sedangkan mengenai yang lebih detailnya, dia tidak tahu. Sekte Gu tidak memindahkan keluarga vampir keluarga, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, karena Ronnie Ouyang takut. Ini jelas tidak mungkin, bagaimana mungkin Ronnie Ouyang bisa takut dengan keluarga vampir? Kemungkinan lain adalah Ronnie Ouyang telah membentuk aliansi dengan keluarga vampir. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi semakin serius. Kingston Jiang menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara, berdiri di kehampaan, memandang Ronnie Ouyang yang memegang pedang berat di puluhan meter jauhnya. Ekspresinya tenang dan dia mengucapkan kata demi kata, "Ketua Partai Ouyang, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dengan datang ke Gunung Olympus?" Sekarang Kingston Jiang berdiri tegak dan melihat jauh. Di bawah tatapannya, hampir semua orang kuat yang datang ke Gunung Olympus dirampok. Bahkan pemimpin Taiyi dan beberapa orang kuat dari partai Taiyi ditangkap, lalu dibawa pergi dengan cepat. Ronnie Ouyang memandang Kingston Jiang dengan senyum tipis di wajah tuanya. 3, 2, 1, dia menghitung 3 kali perlahan. Apa-apaan? Kingston Jiang mengerutkan kening. Kingston Jiang, kamu gunakan energi Qi, lalu sentuh perut bagian bawahmu. Kingston Jiang menyentuh perut bagian bawahnya. Dengan sentuhan ini, dia merasakan sakit dari tubuhnya. Dia tidak bisa menahannya lagi, tubuhnya jatuh dari langit ke tanah. Sebelum jatuh ke tanah, sesosok terbang dengan cepat. Orang itu memeluknya. Kingston Jiang melihat topeng yang mengerikan dan menakutkan. Namun, pemilik topeng ini memiliki wewangian di tubuhnya. Ini seperti aroma seorang wanita. Dia masih bisa merasakan bahwa lengan orang yang memeluknya sangat lembut. Sebelum dia bisa bereaksi, Klutang memeluknya dan mendarat di tanah. Udara beracun. Orang-orang Sekte Gu telah lama menaruh racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Racun ini digabungkan dengan udara. Selama bernafas, itu akan teracuni. Setelah keracunan, energi Qi tidak dapat digunakan. Ketika energi Qi digunakan, maka tubuhmu akan terasa sakit. Suara yang sedikit serak dan rendah datang. Kingston Jiang ditempatkan di atas batu. Dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, Kingston Jiang memandang Klutang, yang berdiri di depannya dan mengenakan topeng menakutkan yang mengerikan. Dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa udara beracun? Lalu mengapa kamu baik-baik saja? Aku juga baru menyadarinya dan aku juga sudah teracuni, tapi racun ini tidak berguna bagiku. Kenapa menyelamatkanku? Tidak ada alasan, serahkan Ronnie Ouyang padaku, kamu pergi dengan cepat. Klutang berkata, lalu berbalik dan menatap Ronnie Ouyang di langit. Pada saat ini, Ronnie Ouyang juga sangat bingung, ini adalah racun kuat yang tidak berwarna dan tidak berasa, yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun. Bahkan jika orang pada tingkat alam ke-8 bernafas, maka pasti orang itu sudah tidak dapat menggunakan energi Qi dalam waktu singkat. Tetapi mengapa ketua partai Tianmen tampaknya baik-baik saja? Klutang mengambil pedang pembasmi iblis dan naik ke langit. Napas di tubuhnya meledak pada saat ini. Setelah melihat ini, Ronnie Ouyang mundur sedikit. Dia tidak pernah bertarung dengan ketua partai Tianmen, tetapi dia telah mendengar bahwa Sandy Chen bahkan dikalahkan oleh ketua partai Tianmen. Di dunia luar tersebar bahwa Sandy Chen telah memperoleh pil batin Tortura dan telah menyempurnakannya, lalu sudah mencapai tingkat langit. Tingkat ini bahkan bisa dikalahkan oleh ketua partai Tianmen. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ketua partai Tianmen sangat kuat. Ketua partai Tianmen, sebenarnya siapa kamu? Ronnie Ouyang mundur sedikit dan bertanya dengan suara dingin. Orang yang membunuhmu, kata Klutang dengan suara rendah. Ketua partai Tianmen,
Tidak ada dendam di antara kita, jadi untuk apa kita menghunus pedang ke arah satu sama lain? Mengapa tidak duduk dan mendiskusikan dan merencanakan hal-hal besar bersama, untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan? Ronnie Ouyang sangat pintar. Sekarang dia tidak tahu mengapa ketua partai Tianmen tidak teracuni. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti. Dia juga tidak ingin berkelahi dengan ketua partai Tianmen di sini. Bersambung.